Selamat pagi anak-anak, semoga dalam keadaan sehat semua. Pagi ini materi yang akan kita bahas yaitu bagaimana mengenal SQL atau struktur query language. Nah, SQL adalah sebuah bahasa permintaan dalam database yang terstruktur. SQL juga dirancang sebagai bahasa yang bisa merealisasikan beberapa tabel dalam database ataupun antar database. SQL dibagi menjadi 3 bentuk query, yaitu 1. DDL Data Definition Language, yang kedua DML Data Manipulation Language, dan yang ketiga yaitu DCL Data Control Language. Nah, kita akan membahas satu persatu. Nah, yang kita bahas pada pertemuan hari ini yaitu DDL. DDL merupakan sebuah metode query SQL yang berfungsi untuk mendefinisikan data pada sebuah database. Query yang dimiliki bahasa DDL adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu create adalah untuk membuat tabel dan database. Yang kedua drop itu untuk menghapus tabel dan database. Yang ketiga alter untuk melakukan perubahan struktur tabel, yaitu add, change, rename, dan drop. Nah, yang pertama bagaimana menciptakan sebuah database. Database adalah sebuah media utama yang harus dibuat dalam membangun sebuah basis data di mana nantinya dapat kita letakkan beberapa tabel dengan field-fieldnya. Nah, perintah yang digunakan untuk menciptakan sebuah database yaitu dengan menggunakan sintaks create database, kemudian diikuti dengan nama database. Nah, untuk melihat sebuah database, kita juga dapat menggunakan sintaks show database. Nah, yang kedua, bagaimana menghapus sebuah database. Perintah yang digunakan untuk menghapus sebuah database yaitu drop database, kemudian diikuti dengan nama database yang akan dihapus. Yang ketiga, bagaimana menciptakan tabel. Tabel adalah objek utama yang harus ada pada sebuah basis data, karena di dalamnya semua data akan disimpan. Di dalam tabel terdapat baris dan kolom. Nah, baris diistilahkan dengan record sheet dan kolom dengan field. Untuk membuat sebuah tabel, database harus kita aktifkan dulu dengan perintah use nama database. Nah, kemudian setelah masuk ke dalam database, kita dapat membuat sebuah tabel. Nah, dengan sintaks create tabel, nama tabel, kemudian field yang akan kita masukkan, tipe datanya, dan length value-nya berapa. Nah, contohnya di sini kita membuat sebuah tabel data diri. Di dalam tabel data diri nanti akan ada field-field, yaitu nomor, nama, alamat, email, nomor telepon, dan seks atau jenis kelamin. Nah, setelah kita membuat tabel, kita dapat melihat struktur tabel yang telah kita buat, yaitu dengan perintah describe nama tabel. Kemudian, selain melihat struktur tabel, kita juga dapat menghapus tabel. Nah, dalam menghapus tabel, kita bisa menggunakan perintah drop tabel diikuti dengan nama tabel. Nah, selanjutnya, bagaimana membuat primary key di dalam tabel. Nah, primary key merupakan kunci yang secara unik mengidentifikasi baris pada tabel. Primary key digunakan untuk menjamin bahwa tidak ada duplikasi data pada field tertentu. Primary key atau unique key dapat diterapkan pada satu atau lebih field untuk keperluan indeks. Nah, sintaks yang biasa digunakan untuk menciptakan primary key yaitu create tabel, nama tabel, field 1, tipe, length atau value, kemudian diikuti dengan primary key, baru diikuti dengan field selanjutnya. Nah, di sini ada contohnya ya. Nah, ini contoh membuat primary key dalam sebuah tabel. Di sini ditentukan primary key-nya untuk
field nomor. Nah, kemudian selanjutnya membuat kolom unik. Nah, kolom unik adalah sebuah bentuk kolom yang tidak mengizinkan adanya duplikasi data. Apabila pada proses input terdapat data yang sama, maka proses tersebut akan digagalkan atau ditolak oleh database. Nah, kolom unik diterapkan juga pada satu atau lebih field. Contoh membuat kolom unik yaitu create table, nama tabel, kemudian field 1, tipe data, length atau value, kemudian dilanjut dengan field 2, tipe data, length atau value, dan selanjutnya. Baru diikuti dengan unique, unik, baru field 1 dan field 2. Nah, ini ada contohnya ya. Di dalam contoh ini kolom yang dibuat unik ada dua, yaitu kode pribadi dan panggilan. Nah, selanjutnya itu bagaimana memanipulasi sebuah tabel. Nah, yang pertama di sini mengganti nama tabel. Untuk mengganti nama tabel, kita dapat menggunakan perintah rename. Nah, contohnya rename tabel diikuti dengan nama tabel lama, kemudian to tabel baru. Nah, yang kedua itu bagaimana menambahkan field pada tabel. Untuk melakukan penambahan field bisa diikuti dengan alter tabel, kemudian nama tabel, add nama field, tipe data, atau length atau value. Dan yang terakhir yaitu menghapus field pada tabel. Untuk melakukan penghapusan field maka digunakan alter, terus diikuti dengan drop. Nah, contohnya alter tabel, nama tabel, drop nama field. Nah, demikianlah materi kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Nah, dan kesimpulan dari materi ini yaitu dalam mengenal SQL ada 3 query. Yang pertama itu DDL, yang kedua DML, dan yang ketiga DCL. Nah, yang kita bahas hari ini yaitu DDL. DDL itu mendefinisikan data pada sebuah database. Nah, di DDL itu terdapat beberapa hal yang dapat kita lakukan, yaitu menciptakan database, menghapus, menciptakan tabel, melihat struktur tabel, menghapus tabel, membuat kunci prefer, dan membuat kolom unik. Kemudian tabel-tabel tersebut bisa kita manipulasi, yaitu dengan mengganti nama tabel, menambah field, dan menghapus field pada tabel. Nah, demikianlah materi kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Silahkan diulang-ulangi di rumah. Terima kasih.